Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel Ratu Deslim. Rahasia Majikanku part ke-17. Terima kasih atas like dan komen positifnya untuk channel ini. Semoga semakin berkembang ke depannya. Amin. Jangan lupa subscribe dan bunyikan lonceng agar mendapat pemberitahuan setiap kali cerita ini tayang. Tonton sampai habis supaya tak ada yang terlewatkan. Jangan lupa gunakan headset agar suara terdengar jelas. Selamat menikmati. Kami membawa Felicia ke rumah sakit menggunakan sepeda motor Laila. Anak itu masih bisa duduk meski terus mengerang dan menangis. Ia duduk di tengah, kepalanya ia sandarkan di punggung Laila. Hatiku bagai diiris-iris saat melihatnya. Anak ini pendarahan. Apa yang terjadi padanya? Tanya dokter yang memeriksa Felicia. Dia korban pemerkosaan, dok. Apa pelakunya sudah dilaporkan ke polisi? Pelakunya sudah meninggal. Ya Tuhan, kasihan sekali anak ini. Felicia butuh perawatan intensif. Menurut keterangan dokter, rahim Felicia mengalami luka serius dan itu harus dioperasi. Ia tak bisa dibawa pulang. Bagiku itu tak masalah. Yang jadi masalah adalah biayanya. Kemana akan kucari? Aku keluar dari ruangan Felicia untuk menyusul Laila. Ia masih duduk di ruang tunggu. Ia hanya diam saat aku duduk di sampingnya. Terima kasih Laila, untung ada kau. Kau pembohong, Nur. Apa maksudmu? Tuan Felix tak meninggalkan? Kalau meninggal, pasti Nyonya Vivian memberitahu karyawan tokonya. Justru itu yang ingin kukatakan padamu. Tuan Felix itu dibunuh oleh Nyonya Vivian saat tahu Felicia dinodai. Laila menggeleng seraya mengusap wajahnya dengan kasar. Tubuhnya berguncang hebat. Begitu terpukulnya Laila mendengar kematian Tuan Felix. Mengapa tak kau laporkan ke polisi, Nur? Tanya Laila dengan rahang mengatuk. Ia seka air mata yang mengalir di pipinya dengan kasar. Aku takut, Lai. Aku takut. Takut? Kau lebih suka polisi mengetahuinya sendiri dan kau dilibatkan dalam kasus ini? Kau tak mengerti. Kau tak paham. Kau tak tahu apa yang kurasakan saat melihat dengan mata kepala ini penusukan itu terjadi. Aku diancam, Laila. Tuan Felix mengancamku agar tak mengatakan apa-apa pada Nyonya Vivian. Begitu juga sebaliknya. Nyonya Vivian mengancamku karena telah melihat semuanya. Posisiku sulit sekali, Laila. Tolonglah pahami aku. Aku tak mau dipenjara. Laila merapatkan posisi duduknya. Perlahan lengan kanannya ia lingkarkan di pundakku. Tangan kirinya menghapus cairan hangat dan mengalir di pipiku. Tangannya begitu hangat, sebaik-baik teman adalah orang yang merangkul kita saat kita dalam masalah. Bukan menjauh karena takut terlibat. Maafkan aku, Nur. Aku tahu apa yang kau rasakan. Ayo kita selesaikan masalah ini bersama-sama. Terima kasih, Laila, ucapku dengan suara parau. Sama-sama, Nur. Sesaat kami terdiam, berpelukan dan saling mengusap. Cairan hangat itu tak henti mengalir bagai anak sungai. Laila melepas pelukannya. Ia menyeka pipi dan bersandar di dinding. Di mana jasadnya, Nur? Tanya Laila pelan seraya menghirup ingus. Kami menguburnya di halaman belakang. Kau dalam masalah, Nur. Andai polisi mengetahui kasus ini, kau pasti ikut dibawa. Tapi aku tak ikut membunuh. Kau ikut mengubur. Ya, aku ikut mengubur. Tangan ini menggali tanah itu sendiri tanpa bantuan Nyonya Vivian. Andai kasus ini terkuak ke permukaan, aku pasrah. Mungkin sudah jalan hidupku seperti ini.
Meski Laila yang mempertemukanku dengan mereka, aku tak berhak menyalahkannya. Dia tak tahu apa-apa. Sebenarnya aku punya bukti. Bukti apa, Nur? Rekaman video penusukan di ponselku. Sayangnya ponsel itu mati total semenjak terjatuh dari meja gosokan di rumah Nyonya Vivian. Hari bilang ponsel itu pernah tenggelam di kolam pemancingan. Aku bingung. Kau bisa membawanya ke tukang servis? Ucap Laila seraya memegang punggung tanganku. Matanya berbinar karena merasa menemukan titik terang. Tidak. Aku takut video itu akan terhapus. Video itu pasti tersimpan di memori internal. Andai ku copot. Kau benar. Takutnya tukang servis yang lebih dulu tahu video itu akan menyebarluaskan melalui YouTube. Ya, begitulah. Malam ini aku menemani Felicia di rumah sakit. Laila telah pulang. Sudah aku titip pesan padanya agar ibu dan anak-anak tak cemas. Saatnya memikirkan uang untuk biaya operasi Felicia. Heran, mengapa beban hidupku kian bertambah? Inikah yang disebut ujian kehidupan? Semalam suntuk menemani Felicia di rumah sakit membuatku mengantuk. Kaki serasa melayang saat kupijakkan ke tanah. Turun dari angkot, kulihat di halaman yang sejajar dengan garasi sebuah mobil yang tak kukenal. Sepertinya ia kedatangan tamu. Semoga saja bukan aparat hukum. Tangan ini seketika dingin meski belum tahu siapa yang bertamu. Garasi terbuka lebar. Dua mobil tuan dan nyonya masih di dalamnya. Kudengar dari garasi suara isak tangis arahnya dari dalam. Tak begitu jelas, tetapi aku yakin itu tangisan. Tanpa permisi, aku terus berjalan memasuki ruang keluarga. Suara itu makin jelas. Arahnya dari ruang tamu. Aku pun mengendap-endap mencari tahu. Benar saja, dua orang lelaki mengenakan pakaian rapi tengah duduk dengan tatapan prihatin ke arah Nyonya Vivian. Majikan perempuanku itu menangis tanpa jeda. Siapa tamu itu kira-kira? Aku tak tahu harus mencarinya kemana lagi, Jo. Itu yang kudengar di sela isak tangis Nyonya Vivian. Selagi Nyonya sibuk dengan tamu, aku sempatkan mengunjungi Baron di halaman belakang. Ia tengah duduk di dekat gundukan tanah waktu itu. Tangannya memegang sebatang rokok yang telah dibakar. Ya? Ia terperanjat saat mendengar suaraku. Lekas ia berdiri dan pindah duduk ke bangku yang terbuat dari besi. Aku pun duduk di sampingnya. Aku ingin memberitahu sesuatu. Kuharap kita bisa bertukar informasi. Apa itu penting? Penting atau tidaknya, itu tergantung nalurimu. Aku tahu kau orang baik. Ya sudah, katakan saja. Nona Felicia bersamaku. Dia akan dioperasi. Aku tak tahu harus mencari uang kemana. Aku tak punya uang untuk biaya operasinya. Apa kau bisa membujuk Nyonya Vivian untuk meminjam uang? Kau kan sudah lama mengenalnya. Apa yang terjadi padanya? Apa kau menyembunyikan anak itu di saat Nyonya Vivian susah payah mencarinya? Bukan begitu, Baron. Anak itu diusir oleh Nyonya Vivian karena Tuan Felix telah menodainya. Anak itu bersembunyi di rumahku. Aku tak menyangka dia akan mengalami pendarahan. Aku hanya berniat membantu, itu saja. Apa? Tuan Felix menodai anak itu? Ya. Baron mengubah posisi duduknya. Sekarang kami saling tatap. Setelah menoleh ke kiri dan ke kanan, ia pun mengatakan sesuatu. Padahal tak ada siapa-siapa selain kami berdua. Lelaki yang bersama Nyonya Vivian saat ini adalah notaris. Dia yang menangani harta warisan yang ditinggalkan Tuan Arman untuk anak tunggalnya Felicia. Kau bongkar saja semua kebusukan Tuan Felix di hadapannya.
Jangankan biaya operasi, biaya hidup Felicia akan ditanggungnya. Benarkah? Dari mana kau tahu? Apakah lupa? Aku tahu semuanya. Maafkan aku. Aku akan mencobanya. Dengan telapak tangan yang dingin dan basah, aku berjalan menuju ruang tamu. Kedua orang lelaki itu melihatku dengan tatapan heran. Nyonya Vivian berhenti menangis. Ia membelalakkan matanya padaku. Mungkin menyuruhku pergi. Namun itu tak akan terjadi sebelum kudapatkan uang untuk operasi Felicia. Maaf Tuan, saya Nur, tukang cuci di rumah ini. Apa benar Anda notaris yang menangani warisan untuk Nona Felicia? Aku begitu lancang. Kulirik Nyonya Vivian, tatapannya seperti setan. Setelah ini mungkin ia akan mengunyahku. Mental ini telah kusiapkan untuk itu. Salah satu dari mereka mengulurkan tangan dan kami bersalaman. Ia memperkenalkan diri. Namanya Joe. Yang satu lagi adalah asistennya. Apa yang bisa aku bantu, Nur? Tanya Joe padaku. Nona Felicia sedang dirawat di rumah sakit. Dokter bilang dia akan dioperasi dan... Feliciaku ada bersamamu. Oh Tuhan, terima kasih telah melindungi anakku. Potong Nyonya Vivian pura-pura senang mendengar nama Feliciaku sebut. Ia seperti orang stres. Nyonya, biarkan Nur bicara dulu, sergah Joe. Nyonya Vivian mengangguk seraya menyeka air mata buayanya. Aku tak punya uang untuk operasi itu. Semoga Anda bisa membantu, terangku. Apa yang terjadi pada anak itu? Tanya Joe seraya mengerutkan kening. Dia dinodai. Sudah aku bilang, dia lari dari rumah. Mungkin seseorang telah menodainya di luar sana. Iya kan Nur? Perempuan berhati iblis itu murka dan membunuhku juga. Aku menjelaskan semuanya pada Joe. Ia berterima kasih padaku karena telah menemukan Felicia. Nyonya Vivian pura-pura memelukku. Sembari memeluk, ia bisikkan sesuatu. Ingat pesanku kemarin, jangan sampai kamu menyebut nama Felix. Bisikannya terdengar mengerikan. Bulu kudukku berdiri dibuatnya. Joe bilang, Felicia adalah tanggung jawab Nyonya Vivian sebelum berumur 17 tahun. Jadi, Nyonya Vivian lah yang akan menanggung biaya operasinya. Setelah umurnya 17 tahun nanti, ia berhak memegang harta warisan itu sendiri. Tuan Felix dan Nyonya Vivian tak punya hak atas harta itu, kecuali Felicia meninggal dunia. Aku puas mendengarnya. Pantas saja anak itu ingin disingkirkan. Ternyata ia merupakan pewaris tunggal harta warisan ayah kandungnya. Sekarang aku bisa bernapas lega. Tak perlu bersusah payah mencari uang untuk biaya operasinya. Terima kasih sudah menyaksikan sampai habis. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.